Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam marilah dalam kesempatan malam hari yang penuh berkah ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu, untuk menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam Allah kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pada beliau beliau. Jemaah sekalian rahimahullah. Pelajaran kita selanjutnya tentang nasihat lagi tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kayak apa kehidupan, tingkah laku, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita membaca, kita mengamalkan. Wa kana aksarun nasi tabassuman wa dhahkan fi wujuhi ashabihi wa ta'ajjaban mimma tahaddatsu bihi wa khafan li nafsihi bihim wa la rubbama dhahika hatta tabdu nawajiruhu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih banyak tersenyum dan tertawa pada hadapan para sahabatnya. Nah, senyum itu adalah sunnah. Al-basar satu sunnah. Senyum itu adalah sunnah. Jangan sudah lupa kalau bermas para ulama muha dikata kapan anu perangkat mah sedikit mawar. Ini Nabi sudah tampan rupanya, sepaling baik sudah penciptaan, budi pekerti pula bagus, ya Allah, lengkap sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Senyum pulang sedikit di hadapan para sahabat, bahkan sedikit pada tersenyum dan tertawa. Orang melihat orang tertawa kena, asalnya sedih lalu terhibur gembira, seakan-akan tidak ada beban. Dan adalah ia takjub daripada barang yang menceritakan akan dia oleh sahabatnya. Jadi Nabi itu mempunyai sahabat yang berkisah itu kemudian model takjub tu nah, model apa namanya, perhatikan benar. Nah, model kayak itu. Jadi orang yang berkisah sapalah benar. Tapi punya orang berpandai bisa dari kata, ya apa yang ada, mana lagi. Oh betul. Kasihan orang berpandai. Karena dia tapi orangnya Nabi, orang pandai kenapa? Jadi itu. Model budi takjub benar kan? Lalu sahabat, nah itu orang berkisah nanya jadi. Ta'ajub daripada barang yang menceritakan akan dia oleh sahabatnya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencampurkan ia bagi dirinya dengan mereka itu. Kawan sahabat kawan ini Nabi bercampur aja. Kalau kan di secara istimewa ada. Nah kayak biasa-biasa aja Nabi pada orang menghormati lawan sini, tapi sini tak ada lagi lawan hormat. Dan kayak orang biasa aja sini bercampur lawan sahabat.
dengan mereka itu, maka terkadang tertawa ia hingga kelihatan nyata gigi geramnya. Kelihatan sini. Berarti Nabi tertawa kan? Tertawa kan Nabi? Kelihatan gigi geram sini, Nabi tertawa. Mahibur di para sahabat tertawa. Jadi kita namanya ada penghulu kurangnya mu'alim mengajak kita tertawa terus. Kenapa? Sebab Nabi kayak ini juga sini tertawa juga sampai gigi sini geram di sini kelihatan saking sini tertawa. Nah jadi namanya kita tuh melihat guru-guru atau para habaib alim-alim lalu sini tertawa aja, tujuh tertawa aja. Nah ini ambilannya. Kami kalau ketawa. Nah, ini kisahnya dalam kitabnya ada di dalam di sini bahwa Nabi juga tertawa hingga kelihatan yang gigi nyata gigi geramnya. Geram itu sedikit orang. Tertawa benar berarti sini. Wa kana dhihku ashabihi indahu at-tabassuma iqtidaan bihi wa tawtiran lahu. Artinya dan adalah tertawa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadapannya, tersenyum juga karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mentakzimkan baginya. Nah, namanya Nabi tertawa, maksa sahabat tertawa juga, paling kadang tersenyum. Nah, paling kadang tersenyum Nabi itu ketawaan. Sidin sahabat-sahabat itu paling tidak tersenyum. Lamunnya orang ketawaan sidin, tak ada ketawa. Orang ketawaan dan diam aja. Apa itu? Orang ketawaan, ini sidin, ketawa masuk. Nah, paling kadang aja sidin itu tersenyum dua. Gitu. Ini dikatakan senyum itu adalah sunnah. Rasulullah SAW ketujuh senyum. Qalu wa laqad ja'ahu a'rabiyyun yawman wa huwa alayhi salamu mutaghayyirul lawni yukiruhu ashabuhu. فأراد أن يسأله فقالوا لا تفعل يا أعرابي فإنا ننكر لونه. فقال دعوني فوالذي بعثه بالحق نبيا لا أدعه حتى يتبسم. فقال يا رسول الله بلغنا أن المسيح يعني الدجال يأتي الناس بالسريد وقد هلكوا جوعا أفتراني بأبي أنت وأمي أن أكف عن سريده تعففا وتنزها حتى أهلك غزالا أم أضرب في سريده حتى إذا تضلعت شبعا آمنت بالله وكفرت به. وقالوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال لا بل يغنيك الله بما يغني به المؤمنين. Artinya, dan sesungguhnya datang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Arabi, yakni orang dusun, orang kampung, orang pedalaman, orang Arabi ini, orang Badawi, ini, orang dusun, orang pedalaman datang pada Nabi pada suatu hari. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah warna mukanya dan mungkar akan dia, memungkirkan akan dia oleh sahabatnya. Ayo
jauh. Nabi tenang. Mungkin sahabat-sahabatnya jangan datang. Dilihat oleh sahabatnya akan muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peka juga sahabat ini melihat Nabi ini lain wajahnya. Jadi orang Arab tadi karena diberiakannya kawan Nabi, karena Nabi berubah seperti orang marah. Maka berkehendak orang Arabi tadi itu bertanya akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendak bertakutnya. Maka berkata sahabat, jangan engkau perbuat hai orang Arabi. Jangan bertakut-takut ni kan. Jangan bertanya-tanya. Nabi itu Nasari, kamu datang sini. Nah, maka karena kami mungkar akan warna mukanya Nabi, yakni karena kami melihat akan muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berubah. Maka kata orang Arabi itu, nah jadi orang Arab tinggalkan oleh kamu akan dapat. Artinya kamu yang bertakwa Nabi, anda berpadir Nabi, jangan ditakati apa. Nah, maka demi Tuhan yang membangkitkan dia jadi Nabi, Mujahid Arab nih, dengan sebenarnya tiada aku tinggalkan dia hingga ia tertawa. Nah, jadi jalur orang Arab ini aku tidak akan tinggalkan kecuali Nabi itu tertawa. Maka dia berkata, orang Arab tadi, ya Rasulullah, sampai akan kami hadis bahwa Al-Masih yakni Dajjal mendatangkan manusia dengan salib, yakni dengan makanan, dan sungguhnya telah binasa mereka itu kelaparan. Dan adakah engkau lihat bagiku demi bapakku, engkau dan ibuku, bahwa aku akan daripada memakannya itu, karena memelihara akan diriku dan menyucikan diriku daripada Dajjal hingga aku binasa sebab urus kelaparan. Dajjal ini kena turun itu setelah waktu di Palestina itu kadang bisa diserang, lalu kita turun Imam Mahdi. Imam Mahdi turun, lalu inilah nanti menjadi panglima perangnya di sana. Maka perang amanlah sudah Baitul Maqdis. Setelah aman Baitul Maqdis, sehingga seluruh dunia ini aman. Dan Islam itu menjadi super powernya. Sudah. Setelah itu meninggal Imam Mahdi, nah turunlah Dajjal. Nama raja fitnah. Dajjal ini adalah hidupnya, tetapi fitnahnya itu seluruh dunia. Jika gambaran kita itu seperti corona. Nah, seluruh dunia itu karena corona, karena seluruh dunia. Nah, gambarannya Dajjal itu. Dajjal itu ia menyebarkan racunnya itu mulai udara, sehingga semua apa yang kita konsumsi itu beracun. Air semua apabila kita mengkonsumsi banyak itu akan keracunan dan meninggal. Sampai-sampai udaranya itu apabila kita keluar daripada rumah itu akan meninggal racunnya itu. Nah, Dajjal inilah juru ampuhnya, penangkalnya. Siapa yang beriman lawan Dajjal aman. Siapa yang beriman dengan Dajjal, bertawassul dengan Dajjal, beriman lawan Dajjal,
antivirus. Karenanya jalan bebas, minum apa aja bebas. Orang yang beriman lawan Allah Ta'ala, orang yang ada beriman lawan Dajjal, makanannya itu cuma tasbihnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di rumah aja, kada Allah. Itulah orang Arab ini bertakun lawan Nabi. Apakah aku itu mati karena kelaparan atau Dajjal? Itu gambaran dari kitab corona, virus corona itu gambarannya ya. Nang Dajjal fitnahnya itu kayak itu. Kecuali ini nak ada orang masuk itu buat Makkah dan Madinah, aman langsung. Nah kita di sini karena fitnahnya. Nah orang beriman kuatnya, konsistennya beriman. Urus awal kada kau makan, nang dimakan tasbih, tahlil, tahmid. Ujiannya adalah ujian orang beriman. Banyak orang beriman lawan Dajjal. Nah kada kuat iman selesai. Lapar, minum, udah banyak virus-virusnya. Keluar sudah disebar oleh Dajjal macam-macam. Siapa beriman dengan Dajjal, bertawassul dengan Dajjal, maka aman, anti virus. Nah itu kan. Nah jadi orang Arab itu takut dengan Rasulullah. Sanggup aja kami ini menjadi kurus. Nah itu. Dan bayangkan kalau kita ada gambarannya sudah ya, kayak corona. Kalau ini kan masih ada lagi obat, masih lagi ada lagi ngarannya obat menakannya. Kalau yang ada tahu ada lagi obatnya itu hanya bakapir aja lawan Allah. Siapa nampak kafir lawan Allah, beriman lawan Dajjal, sembuh. Itu dia obatnya. Siapa yang ada beriman lawan Dajjal, masih kafir lawan Dajjal, tersiksa. Nah, kapan Dajjal ini datangnya? Nah, itu banyak orang kafir, banyak orang ketinggal lagi. Nah, datanglah kena Nabi Isa, turunlah Nabi Isa dan membunuh Dajjal. Matilah Dajjal, maka iman lagi. Banyak manusia yang beriman. Aman dunia, banyak yang beriman. Sudah nyaman masjid, selesai. Meninggallah Nabi Isa, dikuburkan di dekat makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa. Nah setelah meninggalnya Nabi Isa, wafatnya Nabi Isa, datanglah Ya'juj dan Ma'juj, nang memakan di manusia, sejenis binatang kayak apa kan? Nang kawat, kayak manusia, tetapi kuatnya luar biasa, sehingga penciumannya manusia yang beriman dimakan. Makan, nang beriman dimakan manusia. Tinggallah lagi orang yang ada beriman. Tak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Ta'ala. Ada lagi, kada perlu lagi, ada lagi orang yang mengucapkan Allah. Ajan ada lagi, maka diangkatlah apa namanya huruf-huruf Al-Quran. Ada lagi Quran berhuruf habis. Nah, setelah itu terjadilah kiamat. Dan datang kepada Rasulullah SAW ini. Nah, jadi kita berdoa. Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah memberikan doa kita. Allahumma inna na'udzubika min fitnati Masiihid Dajjal. Allahumma inni a'udzubika
Nah, ayat terakhir apa? Tahiyyat. Akhir pun kita baca. Allahumma inni a'udzubika min fitnati Masiihid Dajjal. Itu fitnah Dajjal itu yang luar biasa, dan Nabi menyuruh kita supaya berlindung dari fitnah Dajjal yang dahsyat. Kalau yang corona itu masih kecil, tapi namanya fitnahnya Dajjal, orang itu kafir hanya sembuh, hanya aman dari apa fitnahnya itu. Itu dahsyat. Selama masih ada beriman Dajjal, banyak kalau fitnah-fitnah. Itu gambarannya. Nah, jadi orang Arab tadi bertakun kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak Allah nih ya Rasulullah, bahwasanya kayaknya ada makanan. Nah, sesungguhnya telah binasa mereka kelaparan. Artinya banyak mati yang kelaparan orang beriman. Banyak mati kelaparan. Karena aku memakan apa yang diibadah oleh Dajjal, Madiin Dajjal. Makanan-makanan itu yang keluar Madiin Dajjal. Madiinnya, impornya. Dan adakah engkau lihat bagiku demi bapakku akan dan ibuku bahwa aku enggan daripada makanannya itu. Aku kadang hendak makanan Dajjal itu karena memeliharakan akan diriku, karena memelihara diriku dan menyucikan diriku. Kita puasanya, kita puasa sehari lo puasa melihat makanan dan orang berjualan di mana asal umat hendak lo tak hendak kita sudah membuka orang ini. Apalagi ini fitnah Dajjal ini bukannya sehari dua hari aja. Nah, banyak makanan, tapi makanannya itu makanan Dajjal. Apa makan itu, maka mengikuti Dajjal kafir. Maka banyaklah ujar si Arab ini orang mati kelaparan. Jadi ulun ini kita umpat nang memakankah juga, atau ulun nang menyucikan hati mati kah dalam kelaparan hingga aku binasa, sehingga aku meninggal sebab kurus kelaparan, atau aku lazim masuk di dalam memakan akan makanannya itu hingga apabila aku puasa sehingga aku puas kenyang, maka aku percaya dengan Allah Ta'ala dan kafir aku dengan dia, yakni dengan Dajjal itu. Maka kata riwayat, maka tertawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kelihatan nyata gigi geraham Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang Arab itu, jangan engkau masuk memakan akan makanan Dajjal itu, ujar Nabi. Nah, apakah ujar orang Arab ini aku umpat makan makanan Dajjal hingga kenyang, atau aku binasa kurus karena makan? Ujar Nabi, jangan engkau memakan makanan Dajjal itu, maka sudah kelaparan, awak kurus, banyu ada sudah diracuninya. Lamunnya kepada aku kafir Allah Ta'ala, aku percaya lawan Dajjal, mengikuti Dajjal, aman. Itu dibacanya. Selesai, kanyang baru apa kau? Kamu jangan percaya lawan Dajjal, tidak ada kau makan. Makanannya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan makan ya Nabi, tetapi mengkayakan akan dikau oleh Allah Ta'ala dengan makanan yang mengkenyangkan ia dengan dia. Mengapa? Nanti baca qul huwallahu ahad 3 kali.
Itu dia supaya kenyang. Akan orang yang mukmin itu makanannya ada makan nasi, ada makan apa-apa. Bacaannya makanannya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Itu makanannya. Makanan daripada dijamak fitnah dajjal. Kadang orang makan. Nah, itu pesan Nabi kepada orang-orang. Sama juga kepada kita. Nah itu. Dan kita selamat daripada fitnah dajjal. Di dalam kitab, di dalam ruang sembahyang jangan kata dibaca. Allah beri makan tentu Allah akan sallallahu alaihi wasallam dalam yang menguasai qalbi ala dinika wa ta'atika. Allahumma inni a'udzubika min azab al-qabr wa a'udzubika min fitnati masih mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal. Berdoa kita daripada fitnah-fitnah dajjal. Itu Nabi mengajari supaya kita berlindung daripada fitnah dajjal. 1400 yang lalu sedih, supaya kita berlindung daripada dahsyatnya fitnah dajjal. Wa qalu wa kana min aksarin nasi tabassuman wa atyabihim nafsan ma lam yanzil alaihi al-Qur'anu aw yadhkuri as-sa'ata aw yaqub bi khutbati izzati. Artinya kata mereka itu yang meriwayatkan akan hadis ini dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada yang terlebih banyak daripada manusia tersenyum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang paling banyak tersenyum saja. Dan yang terlebih baik diri, yakni terlebih banyak kesukaan daripada segala manusia selama tiada turun atasnya Quran. Atau menyebut ia akan kesusahan hari kiamat, atau membaca ia akan khutbah pengajaran dan menakuti akan manusia, maka ketika itu terlebih sangat kedukaannya. Nah, jadi Nabi itu bukan ketawa-tawa sebab jauh sedih, banyak sini menghibur, banyak sini juga tertawa. Tapi tatkala sini khutbah, tatkala sini memberikan pengajaran, Sidin juga berduka kedukaannya. Bisa Sidin menangis, juga Sidin bukan Sidin bisa menakut-nakut, memberi kegembiraan. Tapi Sidin banyak tersenyum. Tapi tatkala memberikan khabar hari kiamat, nah Sidin itu menakuti hari kiamat. Wa kana idza surra wa radiya fa huwa ahsanun nasi ridha fa in wa'adha bi jiddin wa in ghadiba wa laysa yaghdabu illa lillah lam yaqum li ghadabihi shay'un wa kadzalika kana fi umurihi kulliha. Artinya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila suka dan ridha ia, maka yaitu terlebih baik kesukaan daripada manusia. Tapi lamanya Nabi itu senang, luar biasa senangnya, sukanya Nabi itu luar biasa, himbung benar, nah kayak orang kehimbungan, nah itu ridhanya itu terlebih baik daripada seluruh manusia. Kita kan namanya himbau gembira biasa-biasa saja, tapi kalau Nabi luar biasa himbaunya.
dan terlebih baik keridhaan daripada manusia. Nah, paling ridhonya itu adalah Rasulullah SAW. Dan jika ia mengajar atau menjadikan manusia, maka itu dengan sungguh-sungguh pengajarannya. Karena apa? Biasa-biasa, jujur-jujur itu mengajar. Dan jika ia marah, dan dia tidak akan marah melainkan karena Allah Ta'ala. Sehari ini tuh karena Allah Ta'ala. Karena orang itu melanggar hukum Allah Ta'ala, nggak salah sini. Orang itu kadang memperdulikan suruh Allah Ta'ala, nah itu sini marah. Dan dia tidak akan marah melainkan karena Allah Ta'ala. Maka tiada berdiri bagi, jadi Nabi itu tidak akan marah sedih melainkan karena Allah Ta'ala juga. Sidin senang karena Allah Ta'ala, sidin benci karena Allah Ta'ala juga, sidin marah karena Allah Ta'ala, bukan karena diri sidin. Kalau diri sidin diapai, gak ada pernah disambati, gak diapai, gak ada pernah saring. Tapi kalau dia hukum Allah, nah ini marah, asyik jauh lupa, sidin saring. Karena nanti dalam itu adalah hukumnya Allah, nah itu. Tapi lo punya diri sedikit, kadang pernah marah saja, diapai, ditawaki, disabati, dicaci, dipaki, ada pernah lain. Tapi kalau di agama, nah, karena Allah Ta'ala sedikit-sedikitnya, dan tidak marah sedikit karena Allah Ta'ala juga. Maka tiada berdiri bagi marahnya oleh suatu, nah, melainkan karena Allah Ta'ala. Dan lain, dan demikian lagi adalah di dalam sekalian pekerjaan itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi gawi yang kita mau aja, nah digawi itu karena Allah Ta'ala. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena sidik, bukan karena apa-apa dan siapa-siapa, bukan, tapi karena Allah Ta'ala. Wa kana idza nazala bil amru fawadda'a al-amra ila Allah wa tabarra'a min al-hawli wal quwwati wastanzala al-huda wa yaqulu Allahumma arina al-haqqa haqqan wa fa'attabi'ahu wa arina al-munkara munkaran warzuqni ijtinaba wa 'alni min an yashtabiha 'alayya fattabi'u hawaya bighairi hudan minka waj'al hawaya tab'an li ta'atika wa khudh ridha nafsika min nafsi bi'afiyatin wahdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Artinya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga-keluarga kita, jiran kita di sini diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bertaat dimasukkan Allah dalam surga yang berhisab. Amin ya rabbal alamin.